Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, sampai detik ini kita diberi kesehatan. Semoga dengan kesehatan yang paripurna itu dapat kita manfaatkan untuk beribadah kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan bicara mindset. Nulisnya pripun ya? M-I-N-D-S-E-T. Kalau diartikan ya pola pikir. Sering muncul pertanyaan kenapa kita miskin saja. Mungkin karena pola pikir kita miskin. Tidak usah marah kalau saya bilang gitu, ya kan? Contoh dalam sebuah pelatihan, seorang pelatih bertanya, apakah kalian tahu moge? Ya, motor gede, jawab mereka. Oke, apa yang ada di pikiranmu saat saya bilang moge? Larang, mahal, kaya, mewah. Di pikiran kita moge itu ya mahal, hanya orang kaya yang bisa membeli. Terus itu untuk mewah-mewahan. Itu pola pikir itu yang harus kita rubah. Pola pikir kita yang selalu mengatakan bahwa kita miskin, kita tidak mampu, itu yang harus kita rubah. Kalau di pola pikir kita mengatakan kita miskin, kita akan selamanya miskin. Kalau di pola pikir kita mengatakan kita tidak mampu, ya kita selamanya tidak mampu. Oke, mari kita nikmati kisah sukses seorang pengusaha sandal kali ini. Saat itu saya buka pembicaraan dengan menyampaikan nasihat. Om, aja seneng ngeluh. Satu kalimat ini memantik emosinya, sehingga berjibun cerita dia ungkapkan tanpa saya bertanya. Lelaki bertato yang hampir memenuhi sekujur tubuhnya itu terlihat kalem, tenang, sebut saja inisialnya A. Namun ternyata menyimpan banyak tanya. Mantan preman, yatim, miskin, banyak pula. Katanya. Aku orang ngeluh, dia berujar. Kur saat aku terjerembab masalah, kok tidak ada teman yang mau menyapa. Saat tidak ada masalah, mereka kumpul-kumpul di depan pintu, di teras rumah itu. Namun sekalinya aku punya masalah, gak ada yang menemani. Saat seperti itu biasanya aku akan datang ke ibuku mengeluh. Dengan bersimbah peluh, kutumpahkan semua. Namun itu dulu, setahun yang lalu, ibuku sudah dipanggil Yang Maha Kuasa. Tato-tato di tubuhnya itu mengukirkan sejarah kenakalan yang telah ia jalani. Sambil tertawa dia bercerita, dari berkelahi, minum ciu, tongkrongan di perempatan, tiap hari begitu. Namun dia pastikan dia tidak pernah mencuri apapun. Itu terjadi diawali dengan kematian bapaknya yang sopir. Ambruklah ekonomi keluarga. Ibu sebagai ibu rumah tangga biasa tak mampu memenuhi semua keinginan anak-anaknya, hingga mereka harus banting tulang jadi buruh di pabrik pembuatan sandal dan sepatu. Tidak hadirnya sosok ayah membuat mereka suka berulah. Pada saat Jumatan mesti mereka yang dicari sama takmir karena mengganggu khotib yang sedang khutbah. Apa saja keonaran di lingkungan mereka, anak nangis, burung dara hilang, bal-balan gelut, apa saja mesti mereka yang dicari. Entah kenapa keluarga itu terkenal dengan seperti itu. Kayak cerita mafia. Ini kan bukan mafia ya kan? Ini keluarga biasa saja. Namun Om A ini setiap ada masalah selalu lapor pada ibunya. Dia ceritakan
dengan sepenuh hati, nangis di pangkuan ibunya. Ibunya sering ngomong, aku ngerti kau mambu ciu, tapi kau tetap sholat. Aku tahu kamu minum minuman keras, tapi kamu tetap sholat. Itu yang ibu bangga padamu. Ya, kalau malam sebelum isya itu kan kumpul-kumpul ya kan, minum ciu ya. Karena aku masih sadar ya pulang ke rumah sholat sebentar. Ditanya ibuku ya sholat isya. Lalu kembali lagi minum ciu. Aduh, tawanya berderai seakan tidak ada dosa yang ditakutinya. Ibunya sering bilang, kok kue nyekel apa bae mesti payu. Kamu kalau pegang apa saja mesti laku. Titipi tanah, jual tanah. Titipi barang, jual barang, dan sebagainya. Namun semenjak dia mulai dewasa, menginjak pemuda, dia layani ibunya dengan sepenuh jiwa, dengan harap dapat ridho dan menghapus dosa-dosanya saat jadi preman. Dia hijrah, dia pasrah sama ibunya. Ternyata doa ibu itu lebih diterima dibanding dosa-dosanya. Menembus langit, mendapat ridho dari Gusti Allah. Terbukti dalam waktu singkat setelah Om A itu menikah, mampu bangun gudang, beli tanah, bangun rumah, mobilnya bertambah, omzetnya tembus miliaran rupiah. Coba bayangkan. Namun sejak ibunya meninggal, sedikit demi sedikit bisnisnya menurun. Teman yang sangat dipercaya merampok ratusan juta. Bayangkan teman yang menemani dia mengawali bisnis merampok dirinya. Kakak yang ditolongnya bekerja sama dia korupsi ratusan juta. Dia dibohongi sana sini. Hutang bank tak mampu lagi dia cicil penuh. Hingga di suatu batas dia harus menjual gudangnya, mobilnya, rumahnya. Namun apa boleh dikata, gudang dan rumahnya saat itu sudah laku. Deal-dealan, besok dibayar. Datang hari besok batal. Coba bayangkan. Kenapa seperti itu? Maka saya tanya sama dia, kok kayak kue sih ya? Terus ngibadai kok kepriwe? Sholat. Aku ora tau sholat. Apa maning Jumatan? Bisa nih. Lawang khotibnya saya tahu kok. Buruknya bagaimana kok khotbah di depan saya tawa toh, makanya saya nggak Jumatan. Astagfirullahaladzim. Mungkin jangan melihat manusianya toh. Darah gini, panjenengan kok didera masalah bertubi-tubi toh, dan belum ada penyelesaiannya. Mungkin ada saudara atau tetangga panjenengan yang sakit hati. Tanyaku menyelidik. Ya begitulah. Aku kan mantan preman. Sudah berusaha hijrah jadi lebih baik. Usahaku kian maju, tapi rangga dukun lo ya. Ibuku tak layani sungguh-sungguh. Pola pikirku dari preman miskin banyak ulah dan masalah itu tak rubah menjadi lelaki bertanggung jawab, banyak usaha dan kaya raya. Tapi kok ya saudaraku suka membuatku kesal weh. Ya itu tadi, wong sudah saya tolong kok tapi mentung. Uangku dikorupsi, gak mau membalikan. Ya marah saya toh. Kalau saya masih preman tak kelabrak rumah mereka. Gelut ya gelut, tak kurang wedi. Tapi aku sudah punya istri dan anak-anak weh. Tak pantas lagi begitu. Nah, itu mungkin sebabnya. Karena terlalu berharap, terlalu melihat kepada manusia, lupa pada yang maha kuasa. Bisnismu hancur. Maksudmu? Dengan sedikit heran dan campur tersinggung dia melihat saya. Usaha yang jenengan jalankan dengan sungguh-sungguh itu kan membesar toh, berkembang. Tapi kan tergantung manusia. Berharap kepada manusia, terus lupa kepada yang maha kuasa, Allah subhanahu wa ta'ala. Buktinya jenengan ora sholat. Oh iya. Kayaknya kue masalahnya. Tapi abot mas angger kon sholat. Ya wis, iki yang takon. Gusti Allah maha pengampun apa ora? Iya sih mas. Ya wis de ngapurani kabehan ngapa? Ya tapi abot. Wong jenenge abot kan kepriwe? Nggih.
jajan. Lah kau kan preman, pelarat, miskin, sering gawe onar. Terus bisa tadi pengusaha kaya punya banyak gudang. Apa sing dirubah? Pola pikir mas. Ya kue dirubah. Kang Abot memberi maaf orang menjadi ringan. Oke ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.